Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tepat dilintasi oleh garis khatulistiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak nomor 6 di dunia. Tsunami Banten 2018. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api dan berada pada jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Fakta ini turut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap datangnya bencana alam. Berbagai tantangan tersebut tentunya menjadikan kita untuk tetap optimis seperti halnya dengan nilai yang dipunyai oleh bangsa ini, yaitu nilai solidaritas, gotong royong, dan bergerak bersama. Panggilan itu pula yang membuat kami lahir. BSI Maslahat hadir sebagai lembaga yang terpercaya, terdepan, dan modern untuk mengelola dana ziswaf atau zakat, serta donasi sosial dan dana CSR. Tidak hanya sekedar menghimpun dana, amanah demi amanah ini kami kelola secara profesional dan didasari dengan manajemen yang selaras pada kaidah syariah, sehingga dapat mengoptimalkan potensi melalui program-program yang berkelanjutan. Karena bangsa yang besar ini hanya akan bisa menjadi kokoh jika terus dirawat oleh rasa peduli dan saling bahu-membahu. Dengan menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, BSI Maslahat memastikan segala aktivitas dilakukan secara resmi dan legal, baik dari Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, maupun Badan Wakaf Indonesia. Seluruh program yang dilakukan oleh BSI Maslahat telah diukur dengan cermat menggunakan konsep Sustainable Development Goals dari PBB sebagai indikator yang harus terlaksana untuk mendapat tujuan pembangunan global. BSI Maslahat dipimpin oleh para insan profesional yang kompeten pada bidang keuangan dan CSR, serta memahami nilai-nilai syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat. Jejaring yang luas niscaya akan membuat sinergi yang kuat. Saat ini, BSI Maslahat telah memiliki 8 kantor perwakilan yang terhubung dengan 10 regional office dari Bank Syariah Indonesia. Asa itu akan terus tumbuh, senyum itu tak akan pernah berhenti menjalar. Bagi kami, kebahagiaan sejati adalah ketika kita berbagi. Untuk itu, BSI Maslahat terus berupaya mengoptimalkan program pada 3 pilar kesejahteraan umat, yaitu pendidikan, ekonomi, serta kemanusiaan. Dimulai dari sektor paling primer, yaitu agraria, BSI Maslahat menjalankan program Desa Berdaya Sejahtera Indonesia atau Desa BSI. Program Desa BSI Maslahat ini difokuskan pada pengembangan klaster usaha di wilayah desa, meliputi sektor pertanian, peternakan, hingga perkebunan, yang dilakukan dengan pendampingan intensif baik dari segi teknis dan dengan pendekatan dakwah Islam. Optimalisasi ini dilakukan untuk mendukung sumber daya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan nilai tambah produk, serta penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran. Semangat pertumbuhan ekonomi bangsa melalui geliat UMKM juga turut didukung oleh BSI Maslahat melalui program UMKM Maslahat. Kami berfokus untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan manajerial bagi para pelaku UMKM agar dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas usaha secara berkelanjutan. Program Sahabat Pelajar BSI Maslahat, BSI Maslahat Scholarship, dan Rumah Tahfiz BSI Maslahat dicanangkan untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi setiap lapisan masyarakat, dari kalangan anak-anak hingga remaja. BSI Maslahat Scholarship, kami berharap lahirnya insan-insan pemimpin yang amanah serta dapat berkontribusi dalam membangun umat, khususnya di bidang industri ekonomi syariah.
program Sahabat Pelajar BSI Maslahat diselenggarakan bagi siswa-siswi binaan dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi dan proses aktualisasi diri yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pada program Rumah Tahfiz BSI Maslahat, kami berikhtiar untuk mewujudkan wadah bagi para santri agar dapat menghafal, mengamalkan, serta membudayakan nilai-nilai Qur'ani di tengah kehidupan sehari-hari. Dakwah ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat madani yang berpijak pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kami juga berikhtiar untuk mengembalikan fungsi masjid sesuai khitahnya, yaitu sebagai pusat peradaban melalui program Masjid BSI. Spirit keagamaan ini didasari dengan pemberdayaan peran masjid sebagai sarana dakwah, peribadatan, dan tonggak kesejahteraan umat. Kami melengkapi diri dengan tenaga dan infrastruktur yang memadai untuk proses mitigasi bencana dan keselamatan umat melalui program BSI Maslahat Care and Humanity. Sebuah rasa syukur dari kami untuk mengemban amanah ini. BSI Maslahat telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat serta menerima beberapa penghargaan dari berbagai pihak yang selalu mendukung kami. BSI Maslahat senantiasa hadir di tengah-tengah umat dan membangun bangsa. Oleh karena itu, kami akan terus berkomitmen untuk selalu bersinergi meluaskan maslahat. Bersama BSI Maslahat, kami menanti Anda untuk menjadi bagian dari cahaya-cahaya itu, menyalakan kebaikan untuk terus berpendar ke segala arah. BSI Maslahat, bersinergi meluaskan maslahat. BSI Maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita diberikan kesehatan serta Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari ini Jumat 30 Juni 2023 atau 1444 Hijriah. Insyaallah pemotongan hewan kurban pada hari ini di Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan segera kita sama-sama mulai. Agar lebih barokah acara ini, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya persiapan pemotongan hewan kurban yang pertama yaitu nomor NR 003. Ada nih lemah mudi jak.
Yang ketujuh, Fatimah Putri Kalila. Yang mudah-mudahan hewan kurban yang kita potong pada hari ini adalah diterima di Allah Subhanahu wa taala. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak, Pak, tutupin dulu nggak apa-apa. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Sudah selesai. Atas nama Wahyuni Indawati. Yang kedua Radityo Prakoso. Yang ketiga Muhammad Naufal. Yang keempat Imam Budiman. Yang kelima Sri Nurwijati. Yang berlanjutnya keseluruhan anunya. Proses pemotongan hewan kurban yang kedua. Ada dek lemar mudi jak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, proses pemotongan yang sapi yang pertama sudah selesai. Bisa dipindah. Hewan kurban yang kedua dengan nomor P5NR0034 atas nama korban yang pertama adalah Raden Muhammad Subandi almarhum bin Haji Huduri. Yang kedua R. Hajjah Siti Hasanah almarhum binti Kiai Abdul Jalil. Yang ketiga Suryo Sugiono almarhum bin Mertadijaya. Yang keempat Sri India almarhum binti Mangun Hadijoyo. Yang kelima R. Abdurrahman almarhum bin R. M. Sobandi. Yang keenam R. Helina almarhum binti R. M. Sobandi. Yang ketujuh R. Maimunah binti R. M. Sobandi. Nah, ini korban yang kedua. Sekali lagi dan nomor P5 NR0034. Yang kedua yaitu P5 NR0034. Yang pertama yang korban atas nama RM Subandi almarhum bin Haji Huduri. Yang kedua R. Hajjah Siti Hasanah almarhum binti Kiai Abdul Jalil. Yang ketiga Suryo Sugiono almarhum bin Mertajaya. Yang keempat Sri India almarhum binti Mangun Haji Joyo. Yang kelima R. Abdurrahman almarhum bin RM Sobandi. Yang keenam R. Herlina almarhum binti Raden M. Sobandi. Yang ketujuh Raden Maimunah binti Raden Muhammad Sobandi. Ini pengorban yang untuk sapi yang kedua. Lurus Pak, tuh sempat pengen ini ya, serius ini dia belum tegang serius. Lurus Di situ Pak. Yang proses pemotongan dengan nomor P5 NR0034 atas nama Raden Muhammad Subandi almarhum bin Haji Huduri. Yang kedua Raden Hajjah Siti Hasanah almarhum binti Kiai Abdul Jalil. Yang ketiga Suryo Sugionto almarhum bin Mertadijaya. Yang keempat Sri India almarhum binti Mangun Hadijoyo. Yang kelima Raden Abdurrahman almarhum bin Raden M. Subandi. Yang keenam Raden Herlina almarhum binti Raden Muhammad Subandi. Yang ketujuh adalah Raden Maimunah binti Raden Muhammad Subandi. Nah, ini nama-nama pengorban hewan yang kedua. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. Kedua, atas nama P dan nomor P5NR003 sudah selesai. Korban yang pertama adalah Raden Muhammad Subandi almarhum bin Haji Hudori. Korban yang kedua Raden Hajah Siti Hasanah almarhum bin Ki Abdul Jalil. Dan yang ketiga bersama Surya Sugiono almarhum bin Mertajaya. Yang keempat Sri India almarhum binti Mangun Haji Joyo. Yang kelima Abdurrahman almarhum bin Raden M. Subandi. Yang keenam Raden Herlina almarhum binti Raden M. Subandi. Yang ketujuh adalah Raden Memunah binti Raden Muhammad Subandi. Ini nama-nama pengorban yang kedua. Mudah-mudahan hewan kurban yang disembelih pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Proses pemotongan hewan kurban pada pagi hari ini Jumat 30 Juli 2023. Juni ya, 30 Juli 2023. 1444 Hijriah. Tanggal 2 Zulhijjah. Ya, 1444 Hijriah. Sudah selesai, alhamdulillah. 12. Insyaallah setelah pemotongan ini akan kita kuliti, yaitu pencacahan, dan kita akan lanjutkan untuk pemasaran dan pembagian kepada masyarakat, kepada mustahik. Mudah-mudahan bisa sampai 200 bungkus Pak Ketua, insyaallah. Minimal. Ya minimal 1 ekor sapi, insyaallah kita akan upayakan minimal 100 bungkus. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para mudai, para pengorban di desa kami, Desa Lantan, Kecamatan Batu Priang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan hewan kurban pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita laksanakan proses untuk pengulitan dan proses pencacahan, dan sekaligus nanti insyaallah pada Jumat kita akan bagi kepada masyarakat untuk kepada para mustahik yang menerima daging kurban ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tepat dilintasi oleh garis khatulistiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak nomor 6 di dunia. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api dan berada pada jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Fakta ini turut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap datangnya bencana alam. Berbagai tantangan tersebut tentunya menjadikan kita untuk tetap optimis seperti halnya dengan nilai yang dipunyai oleh bangsa ini, yaitu nilai solidaritas, gotong royong, dan bergerak bersama. Panggilan itu pula yang membuat kami lahir. BSI Maslahat hadir sebagai lembaga yang terpercaya, terdepan, dan modern untuk mengelola dana ziswaf atau zakat, serta donasi sosial dan dana CSR. Tidak hanya sekedar menghimpun dana, amanah demi amanah ini kami kelola secara profesional dan didasari dengan manajemen yang selaras pada kaidah syariah, sehingga dapat mengoptimalkan potensi melalui program-program yang berkelanjutan. Karena bangsa yang besar ini hanya akan bisa menjadi kokoh jika terus dirawat oleh rasa peduli dan saling bahu-membahu. Dengan menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, BSI Maslahat memastikan segala aktivitas dilakukan secara resmi dan legal, baik dari Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, maupun Badan Wakaf Indonesia. Seluruh program yang dilakukan oleh BSI Maslahat telah diukur dengan cermat menggunakan konsep Sustainable Development Goals dari PBB sebagai indikator yang harus terlaksana untuk mendapat tujuan pembangunan global. BSI Maslahat dipimpin oleh para insan profesional yang kompeten pada bidang keuangan dan CSR, serta memahami nilai-nilai syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat. Jejaring yang luas niscaya akan membuat sinergi yang kuat. Saat ini, BSI Maslahat telah memiliki 8 kantor perwakilan yang terhubung dengan 10 regional office dari Bank Syariah Indonesia. Asa itu akan terus tumbuh, senyum itu tak akan pernah berhenti menjalar. Bagi kami, kebahagiaan sejati adalah ketika kita berbagi. Untuk itu, BSI Maslahat terus berupaya mengoptimalkan program pada 3 pilar kesejahteraan umat, yaitu pendidikan, ekonomi, serta kemanusiaan. Dimulai dari sektor paling primer, yaitu agraria, BSI Maslahat menjalankan program Desa Berdaya Sejahtera Indonesia atau Desa BSI. Program Desa BSI Maslahat ini difokuskan pada pengembangan klaster usaha di wilayah desa, meliputi sektor pertanian, peternakan, hingga perkebunan, yang dilakukan dengan pendampingan intensif baik dari segi teknis dan dengan pendekatan dakwah Islam. Optimalisasi ini dilakukan untuk mendukung sumber daya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan nilai tambah produk, serta penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran. Semangat pertumbuhan ekonomi bangsa melalui geliat UMKM juga turut didukung oleh BSI Maslahat melalui program UMKM Maslahat. Kami berfokus untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan manajerial bagi para pelaku UMKM agar dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas usaha secara berkelanjutan. Program Sahabat Pelajar BSI Maslahat, BSI Maslahat Scholarship, dan Rumah Tahfiz BSI Maslahat dicanangkan untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi setiap lapisan masyarakat, dari kalangan anak-anak hingga remaja. BSI Maslahat Scholarship, kami berharap lahirnya insan-insan pemimpin yang amanah serta dapat berkontribusi dalam membangun umat, khususnya di bidang industri ekonomi syariah.
program Sahabat Pelajar BSI Maslahat diselenggarakan bagi siswa-siswi binaan dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi dan proses aktualisasi diri yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pada program Rumah Tahfiz BSI Maslahat, kami berikhtiar untuk mewujudkan wadah bagi para santri agar dapat menghafal, mengamalkan, serta membudayakan nilai-nilai Qur'ani di tengah kehidupan sehari-hari. Dakwah ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat madani yang berpijak pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kami juga berikhtiar untuk mengembalikan fungsi masjid sesuai hikmahnya, yaitu sebagai pusat peradaban melalui program Masjid BSI. Spirit keagamaan ini didasari dengan pemberdayaan peran masjid sebagai sarana dakwah, peribadatan, dan tonggak kesejahteraan umat. Kami melengkapi diri dengan tenaga dan infrastruktur yang memadai untuk proses mitigasi bencana dan keselamatan umat melalui program BSI Maslahat Care and Humanity. Sebuah rasa syukur dari kami untuk mengemban amanah ini. BSI Maslahat telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat serta menerima beberapa penghargaan dari berbagai pihak yang selalu mendukung kami. BSI Maslahat senantiasa hadir di tengah-tengah umat dan membangun bangsa. Oleh karena itu, kami akan terus berkomitmen untuk selalu bersinergi meluaskan maslahat. Bersama BSI Maslahat, kami menanti Anda untuk menjadi bagian dari cahaya-cahaya itu, menyalakan kebaikan untuk terus berpendar ke segala arah. BSI Maslahat, bersinergi meluaskan maslahat. BSI Maslahat.